Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Halo. Hai, halo. Ya, sudah makan semuanya? Sudah ya? Makan lagi? Mudah-mudahan jangan ya. Iya, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Materi ini lebih ke tentang anggaran JKN. JKN ini sendiri yang kita lagi mungkin akan melaksanakan RKA perubahan mungkin besok. Kami di kantor komitmen sudah mulai SPD-nya. Jadi mudah-mudahan kita pun di masing-masing puskesmas sudah bisa bekerja untuk melaksanakan anggaran. Ya, dulu semuanya. Kita bercerita tentang ruang lingkup JKN. Ruang lingkup JKN kita adalah pengelolaan dana kapitasi JKN pada puskesmas, meliputi penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban. Dana kapitasi di puskesmas kita masing-masing yang kita kelola ini selaku bendahara JKN itu dimulai dari penganggaran. Artinya yang tadi cerita Pak Iqbal tadi pagi, kita cerita dari mulai buat RKA-nya, buat DPA-nya, sampai pelaksanaannya, mau beli apa, beli laptop, beli obat, beli ATK, termasuk pembayaran ke petugas medis dan peratausahaan serta pertanggungjawaban. Jadi memang semua yang kita lakukan diakhiri dengan pertanggungjawaban. Sebenarnya proses ini telah terjadi dari mulai hulu sampai hilir. Semua kegiatan kita ujungnya nanti ada pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai kita hari ini mungkin kerjaan kita bagus daripada orang yang kerja di bengkel, kerja tukang, tapi lebih bagus mereka yang tangannya bekerja kotor tapi hasilnya bersih daripada kita yang tangannya bersih tapi penghasilannya kotor. Nah, penghasilan kotor ini bisa juga mungkin kita nggak mencuri, tapi karena ada pertanggungjawaban yang salah yang membuat kita bersinggungan dengan hukum dan akhirnya kita dituduh ikut menikmati hal yang yang mencoba. Dan teman-teman saya yang kemarin ini masuk tersangka betul mal, ada yang ada dapat sama sekali, tapi karena naruh tiket akhirnya jadi ikut bertanggung jawab. Nah, kita juga jangan sampai kita salah dalam peratausahaan, pelaksanaan, dan mulai dari pelanggaran sehingga saat pertanggungjawaban jadi kita pula yang sampai namanya pemantauan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan dan biaya operasional pelayanan kesehatan serta JKN ini bisa digunakan untuk pembinaan dan pengawasan. Jadi proses duit JKN ini bisa digunakan untuk tiga hal ini. Jadi duitnya bisa digunakan untuk pengawasan di internal puskesmas kita sendiri, bagi kita semua yang berada di lingkup puskesmas di Jawa Barat. Pengelolaan dana kapitasi dalam rangka melaksanakan kewenangan dan fungsi pertanggungjawaban. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini kita gunakan untuk bagaimana kita bekerja melaksanakan kewenangan dan fungsi pertanggungjawaban pengelolaan dana kapitasi JKN di puskesmas. Jadi caranya kepala dinas ini pertama menetapkan kepala puskesmas kapus kita sebagai PPTK. Jadi PPTK JKN di setiap puskesmas adalah kapusnya. Kapus kita berada masing-masing, yaitu ada di mana tempat kita berada, ada di Muli, Bayu, Tanah Luas,
karena Jambu Air sampai kemanapun kita berada, kampus itu berada sebagai jabatan PPTK ditetapkan oleh Kadis. Tadi kita sudah belajar tentang PA, KPA, PPK dan PPTK. Itu sudah ngerti kan tentang PPTK. Tugas kampus apa? Yang pertama menyusun rencana pendapatan. Kira-kira dapat duitnya dari mana? JKN dihitung dari berapa jumlah ya orang yang berobat ke puskesmas. Nah, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dana kampus JKN, melaksanakan anggaran dana kampus JKN itu juga tugas kampus, melakukan pengujian atas kebutuhan dan berkaitan bendahara JKN puskesmas untuk pembayaran. Nah, tugas kita bendahara JKN itu yang dilakukan pengujian atas kebutuhan dan kita diperintahkan oleh kampus untuk pembayaran dengan dana JKN puskesmas. Selanjutnya E, mengelola barang milik daerah atas belanja dana kapitasi JKN, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dana kampus JKN setiap bulan kepada Kadis. Jadi kampus bertugas menyampaikan laporan keuangan yang sudah dikelola oleh kita semua yang hadir di sini, bendahara JKN, untuk disampaikan kepada Kadisnya. Mengawasi pelaksanaan anggaran dana kapitasi JKN, menyusun dan menjadikan laporan barang modal maupun inventaris secara triwulan, semester maupun tahunan. Jadi laporan ini disiapkan per 3 bulan, per 6 bulan, dan per tahun. Siapa yang mampu tugas kampus? Kita yang hadir di sini selaku bendahara dana JKN. Ini mekanisme pengadaan barang jasa untuk obat dengan menggunakan dana kapitasi. Jadi kalau kita di puskesmas ada mau beli obat, kita gunakan duit dana JKN, dana kapitasi untuk pengadaan barang jasa. Dicontohkan ini beli obat. Pengadaan barang jasa yang tidak bersifat kontraktual, tanpa SPK, tanpa surat perintah kerja, pelaksanaannya dapat dilakukan langsung oleh puskesmas dengan mekanisme pengadaan. Berarti boleh pakai faktur, surat pesanan, dan pertanggungjawabannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti saya share ada pergub punya kita kan berarti bagaimana pertanggungjawabannya untuk dana di bawah 50 juta, dana di bawah 10 juta, suratnya yang perlu dilengkapi apa. Kita semua bisa gunakan mekanisme dari pengadaan barang jasa untuk pemerintah Kabupaten Jawa Tengah. Yang kedua, pengadaan barang jasa dana kapitasi pada puskesmas yang bersifat kontraktual dengan surat perintah kerja, pelaksanaannya dilakukan oleh dinas. Jadi kalau pakai kontrak, misalnya beli obat, tapi banyak pakai kontrak, itu harus pakai dinas. Artinya tidak bisa puskesmas yang menjalankan, tapi ada dinas yang melibatkan A, pejabat pengadaan, atau ULB. Kemarin kita baru saja, saya dari ULB melaksanakan pengadaan obat dengan tahapan tender cepat. Jadi duitnya bisa berasal dari dana kapitasi. Duitnya mungkin bukan dianggarkan dari dana APBD, dari DAK atau DOKA. Duitnya bisa berasal dari dana JKN. Saat kita mau membeli obat atau alkes atau apapun, kalau dananya berupa kontraktual, artinya pakai SPK, ini dibuat oleh pejabat pengadaan atau ULB. Baik, karena kita di puskesmas, PPTK-nya kampus, otomatis pejabat pengadaannya di dinas baru ada pejabat pengadaan di dinas. Siapa udah sekarang? Pak Cari. Oh, Pak Cari. Ya. Nah, Pak Cari yang melakukan pengadaan atau dilimpahkan ke ULB kalau besar seperti pengadaan obat kemarin, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur pengadaan walaupun berasal dari dana JKN. Kedua, PPK, pejabat pembuat komitmen, berkewajiban menyusun HPS, harga perkiraan sendiri.
Harga ini ditujukan untuk menjadi batas atau perimbangan kira-kira harga dasarnya, harga pasarnya dari mana. Seperti yang kita cerita, kadang-kadang kita mau beli obat, kita tidak membuat tabungan dulu. Kita mau beli barang, kita tidak cek dulu laptop ini adakah barangnya masih kira-kira di toko ini harganya berapa, di toko itu harganya berapa. Kalau kita tidak membuat perencanaan yang baik dalam mengelola dana JKN ini, maka kedepannya akan ada efek-efek yang mungkin tidak kita harapkan, ada efek yang mungkin tidak kita inginkan. Makanya menyusun harga perkiraan sendiri merupakan langkah awal yang memang harus dilakukan, karena nantinya apalagi di poin kedua ini ada perikatan kontraktual SPK dengan penyedia jasa, serta nantinya hasil pengadaan baru diserahkan kepada puskesmas. Obatnya duit dari puskesmas kita, yang kerjakan dinas. Setelah dibeli diserahkan ke kita. Beli laptop dengan JKN, dana JKN. Kalau kontraktual ini harus di dinas, tidak bisa dibeli langsung oleh puskesmas, karena ini melakukan perikatan dan artinya ada pejabat pengadaan di situ. Kalau misalnya dana yang di bawah 200 juta, kalau di atas 200 ada prosedur pengadaan. Soalnya terakhir, panitia pemeriksa barang. Nah, ini juga di dinas, ada pemegang barang, ada pemeriksa barang yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengadaan barang jasa. Laptop yang dibeli dengan dana JKN tadi diperiksa dulu oleh pemeriksa barang, dan nantinya saat ada pemeriksaan inspektorat, pemeriksaan BPK, dia yang dipanggil. Kita berdana JKN sudah melakukan bayar sesuai dengan prosedur, dan kita insya Allah tidak bertanggung jawab terhadap hasil barang tersebut, terhadap hasil pengadaan barang jasa. Kita nggak kena. Kenapa? Si pemeriksa baranglah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan. Jadi ditanya, insya Allah mudah-mudahan bisa terlepas karena tidak kena tanggung jawab terhadap hasil pengadaan barang jasa. Apa yang ada dalam isi kontrak kita? Isi kontrak kita yang pertama di situ penetapan lokasi pengiriman barang jasa yang disepakati atau ditentukan. Jadi kita mau ambil obat, kita mau distribusikan obat nantinya ke puskesmas Bayu misalnya. Kalau Bayu kan istri saya sebelum saya di Bayu terus aja. Ingat Bayu aja. Ada lagi di situ. Ya. Nah, situ jadi nama lokasi pengiriman barang jasa ditetapkan di dalam isi kontrak. Kedua, dituliskan mata anggaran program kegiatan dan rincian objek belanja pada puskesmas dan jumlah anggarannya. Yang ketiga, mekanisme pembayaran oleh puskesmas. Nah, bagi kita bendahara JKN nantinya semua ini diskusikan, bicarakan dengan Pak Kapus atau Ibu Kapus kita, supaya rincian objek belanja, mata anggaran, dan tadi kita pegang RKA, pegang DPA, nomor rekeningnya yang terinput pada SPD jangan salah, dan juga penempatannya, karena ini kita pegang dua hal. Ada dua penggunaan dana JKN. Satu untuk desa medis, satu lagi untuk pembelian barang. Nah, 70-30 itu juga perbandingannya nanti kita akan bahas tentang bagaimana jangan sampai salah pada rekening, jangan sampai salah rincian objek belanja, dan termasuk prosedur pembayarannya. Kalau pembayaran honor, mekanismenya beda dengan pembayaran barang atau jasa. Karena kita ketahui barang atau jasa ada 4 hal, ada 1 barang, ada 4 jasa. Kita beli barang atau jasa, barang itu 1, jasa itu ada 3. 1 jasa konstruksi. Misalnya tadi ceritanya ada kita mau nambah bangunan misalnya, itu namanya jasa konstruksi. Ada jasa konsultasi, kita hitungnya berapa, ngawasnya, itu namanya jasa konsultasi. Ada satu lagi jasa lainnya, misalnya tadi ceritanya ada mau ngecek puskesmas kita, sudah ceknya sudah nggak bagus, lalu kita lakukan jasa pengecatan. Nah, pengecatan itu masuk dalam kategori jasa lainnya, bukan jasa konstruksi. Karena konstruksi membangun bangunan. Kalau jasa lainnya adalah sesuatu yang dilakukan dengan keahlian. Jadi seperti menjahit. Jadi kalau ada orang yang misalnya kita pengadaan baju dinas nih, itu kita mau sukan atau mau kontrakkan kepada tukang jahit, yang penjahit, bukan penjahat. Nah, penjahit ini itu jasa lainnya, karena banyak keahlian.
Jadi keahlian kayak ngecat tadi keahlian, bukan sekolah, jadi bukan S1 ngecat, S2 ngecat, bukan. Jadi itu kalau keilmuan brainware disebut konsultansi. Kalau skillware artinya keahlian yang didapat dengan latihan beberapa saat bertahun-tahun lamanya, itu namanya skillware, masuk ke jasa lainnya. Pemasangan paving block masuk ke jasa lainnya. Pengadaan paving block masuk ke pengadaan barang. Pengadaan baju dinas masuk ke pengadaan barang. Pembuatan baju dinas atau penjahitan baju dinas masuk ke jasa lainnya. Jadi kategori itu saja harus diperhatikan. Jangan sampai salah pada klausul belanja, mekanisme pembayaran dan lain sebagainya, karena pasti beda antara konstruksi, jasa lainnya dan juga barang. Pengadaannya beda, pembayarannya beda, objek belanja yang beda, maka anggarannya juga beda. Ya, silakan. Jadi kan Pak tadi kalau bilang kita pengadaan baju dinas Pak. Ya. Baju dinas dan batik. Kan baju orang Batak, betul orang Batak. Ya. Itu pengadaannya ke barang Pak ya, modal. Penjahitannya ke jasa lainnya. Ya. Itu mekanisme pembayarannya satu atau gimana ya Pak? Ya, itu opsional. Nanti gini, misalnya kita ini kan ceritanya kita bendahara nih. Bendahara biasanya kerja aja, nggak punya benda ataupun harta emangnya. Jadi kita kan minta petunjuk Pak Kapus. Pak Kapus misalnya seperti kami ini, Pak Kapus misalnya ada teman. Jadi teman beliau punya perusahaan. Ini karena sebenarnya nggak perlu menggunakan ilmu, tapi biar paham. Karena saya di ULP, saya terus-terusan kerja dengan ini terus maksudnya. Pemilihan itu kita kan sebenarnya bergerak dari dulu ke hilir. Tapi kejadian kita sekarang kita bergerak dari hilir ke hulu. Artinya orang yang ditunjuk untuk pengadaan ini siapa? Kalau misalnya utama modal, misalnya perusahaan dia, CV utama modal daerah itu sub bidangnya jasa menjahit, KLBI-nya menjahit, bukan pengadaan barang. Berarti kita masukkan dia ke jasa lainnya. Tapi kalau yang beli itu misalnya dia masuknya ke pengadaan barang, dia beli baju korpri atau ini apa yang Putra Barona misalnya, kita beli baju batik baru nih untuk korpri, baju batik baru kan di bagian korpri tadi sampai satu bagian baju baru semua. Saya udah beli baju baru nggak jadi upacara lapangan, kita upacara daringnya. Jadi beli baju di Putra Baruna bukan penjahit, tapi toko menjual barang. Saat menjual barang kita belinya pengadaan barang, kontraknya beda. Jadi antara kontrak barang dan dokumennya beda, sampai rapnya beda. Kalau rap penjahitan yang kita hitung jasa dia menjahit, maka kita bisa hitung gaji si penjahit juga bisa kita hitung pekerjaan dia. Tapi kalau barang kita hitung barang. Bedanya, misal contoh dulu, ini pernah kejadian di Dinkes pengadaan Videotron. Saya nggak ingat berapa saya itu saya di WP isikan personil. Videotron itu masih kadisnya Pak Effendi sama saya. Jadi Videotron itu dua, bisa masuk ke konstruksi, bisa masuk ke pengadaan barang. Kalau masuk ke pengadaan barang, rapnya kita beli Videotron. Videotron tahu ya, papan spanduk yang digital. Saya juga nggak ingat dari mana dipasangnya, tapi saya panitia saya. Kalau masuk ke pengadaan barang, KLPI-nya, SIUP-nya, NIB-nya dari perusahaan tersebut adalah barang, dan belinya 1 unit Videotron harganya 400 juta. Yaudah, itu dia. RAP-nya cuma gitu, RAB-nya, rencana anggaran biaya, bill of quantity, BOQ-nya, owner estimate-nya tersebut berdasarkan itu pengadaan barang. Tapi kalau kita giring, mana tahu nih yang kerja misalnya Fikal Putih misalnya, kawan Pak Dinkes misalnya, beliau nggak punya perusahaan barang, yang punya perusahaan produksi. Dibalik jadi jasa konstruksi yang dihitung pemasangannya, berapa semen yang dipasang, berapa baut yang dipasang di situ, bagaimana nyambung listriknya, berapa kabel listrik yang terpakai, yang dihitung itu. Jadi kalau pembelian Videotron, terakhir Videotronnya jatuh, roboh,
kita nggak bisa tangkap, nggak bisa disuruh perbaiki. Kenapa? Dia yang bisa garansi kalau barang. Nah, kalau barang hitungannya video turun rusak, perbaiki. Kalau konstruksi, video turunnya roboh, jatuh, ternyata kurang semen, kurang baut. Bisa paham perbedaannya? Nah, ini seperti yang pernah tadi kembali ke kameranya kebijakan. Kebetulan saya sendiri, alhamdulillah, karena mampu bermain di area merah ini terusan, menjadi kepala WP dan Ormas Indonesia. Jadi karena memang bermain di area merah ini sampai kali ini, karena kita tadi bertimbang dibilang harus selesai. Jadi bertimbang kiban cara baik dengan benar baik dengan jadi inilah yang kita mau memberikan ilmunya kepada ibu. Mungkin hari ini kita posisi pemberdayaan, tapi siapa sangka siapa nyangka mungkin ke depannya Anda jadi kampus. Selama belum kampus masih ada kesempatan. Mudah-mudahan ya selama hayat masih dikandung badan masih hidup kita ada aja gitu kan, nggak tahu kita mana tahu kita kawin sama gadis kan bisa dihapuskan masalah kan, bisa aja kan sudah slotnya masih tersedia, masih ada slot. Jadi ya bisa dipahami ya sebenarnya ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, kita mungkin belajarnya lama. Jadi karena ini sesi terakhir, kita belajarnya lama. Tapi tujuan kita ini bagaimana kita coba membahas tentang hal yang mungkin dasar, tapi juga jadi esensi. Bapak Ibu semuanya hari ini yang hadir di sini, kalau nanti setelah di ruangan ini mana tahu jumpa saya lagi di luar sana, lagi lagi bayar pajak, saya lagi ke pajak, impres. Jadi ataupun pas lagi di mana jumpa saya, jangan lupa tegur, ingatin, saya dulu pernah ada JKN ikut latihan, ingatin aja. Jadi Pak Guna tentunya saya ngisi dan boleh ya. Jadi pokoknya ngobrol aja kepada sekarang lupa, tapi nanti kan kalau ada yang bertanya juga boleh, boleh main-main kantor, saya di lantai 3 kantor tadi, boleh telepon, boleh chat, berhubungan dengan pekerjaan, saya juga share gitu. Jadi yang lain boleh silakan tanya aja, mudah-mudahan insya Allah saya coba dulu demi hajat lagi. Mudah-mudahan kedepannya keadaan kita akan lebih bagus. Apalagi ada Bu Teti, alhamdulillah pakai sebanyak kesempatannya, karena saya senang sekali karena bisa dulu. Jadi kita sama-sama belajar. Saya pun mungkin bukannya juga yang paling hebat antara Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu lebih paham daripada saya. Tapi hari ini karena tugas saya, karena ada upload dan sediakan tadi kan gak enak juga sebenarnya nggak ngomong gitu. Nanti ada kasih kan, bantang kita udah kalau kasih. Ya, oke. Nah, saat kampus meminta barang untuk dibayar oleh bendahara JKN, beliau perlu melampirkan data permintaan. Ya, kita bisa isi biar kita bisa sikapi apa saja. Pertama, uraian barang jasa yang diminta. Beliau mau minta apa? Beli laptop, beli baju, beli apa? Beli obat. Uraiannya apa? Obat apa? Nilainya berapa? Jumlahnya berapa? Dan kuantitas. Oke, tadi kuantitasnya ada jumlahnya. Berapa butirkah yang harus dibeli? Berapa gross? Berapa dozen? Berapa banyak yang harus diadakan? Satu. Kedua, data spesifik teknis yang mencakup antara lain ukuran, bahan, model, tipe, data, dan spesifik lainnya yang diperlukan. Ketiga, rancangan gambar desain jika diperlukan. Jadi kalau ada, misalnya kita mau rehab lagi nih puskesmasnya, ada rancangan gambarnya. Selanjutnya, penetapan lokasi pengiriman barang hasil pengadaan. Kita ngambilnya di mana? Misal baju, apakah ngambil di tukang jahit atau tukang jahitnya datang puskesmas? Misal lokasi pengirimannya harus ditentukan. Selanjutnya yang kelima, jumlah anggaran yang disediakan, sumber dana yang digunakan, kode program, kegiatan dan rincian objek belanja. Ini harus dimasukkan oleh Pak Kapus atau Ibu Kapus. Sumber dana yang masuk menurut VI akan mencantumkan jumlah sisa anggaran yang belum terserap pada tanggal berkenaan.
Jadi dana kapitasi kita dana dinamis, bukan dana statis. Dananya bergerak terus, karena kan ada terus penarikan nih. Ada insentif yang ditarik, ada dana untuk jasa medis yang ditarik, ada dana ATK yang kita keluarkan. Saat dimasukkan sumber dana, maka harus dicantumkan berapa jumlah sisa anggaran. Kenapa? Biar tahu sisanya berapa. Kalau enggak, kita jadi berpegang pada jumlah awal di DPA, padahal itu sudah kita gunakan. Makanya ini harus dipastikan. Dan data-data lainnya yang diperlukan. Jadi kalau ini sudah ada, insya Allah kita sebagai bendahara JKN bisa memahami dan bisa menerima transferan daripada Pak Kadis berupa informasi-informasi yang pastinya sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan. Sudah mulai ngantuk? Ya. Kita coba bermain dulu satu orang jam 2. Kemungkinan kalau memang bisa kita sebelum target saya tuh, jadi kalau bisa sebelum asar siap. Alhamdulillah ya. Iya, saya kebetulan kena yang memasak di kalau ada aja. Jadi boleh kan? Pas kali saya pun kalau bisa lebih cepat ya aku sebelumnya. Cuman kayak enak, jangan cepat kali nanti tentunya dianggap cuma ngambil yang suka gitu. Jadi kayak kerja. Jadi ya biar sekalian kenal ibu-ibu dan ingat, oh lupa dulu kan ingat nanti pas lupa. Tunggu aja malah tahu nanti ada kenduri ada apa jangan lupa undang-undang. Ya. Jadi ya kita buat permainan lagi karena kita cuma estimasi sampai sebelum masa sudah selesai. Jadi mungkin ada 2 permainan lagi yang di satu permainan, satu lagi ada satu permainan lagi untuk posisi. Satu permainan untuk 1 orang saja yang cewek boleh yang bawa lipstick. Berapa aja boleh? 1 cewek yang bawa lipstick yang belum maju. Karena ditransfer barangkali saya di sini bayi. Cuci-cucinya cuci-cuci. Ya ada bawa lipstick? Oke. 1 orang ya. Oke.
stick ya biasanya warna pink namanya. Jadi ini kita tes. Tujuannya untuk apa? Bagaimana sesuatu perintah dari pimpinan kita dapat kita terapkan dan kita pahami sebenarnya bisa masuk ke dalam diri kita dan kita bisa terapkan dalam keseharian kita. Saya nggak sentuh ya. Ini rulesnya. Saya taruh di punggung tangan dari ibu. Boleh? Kita lihat tangannya. Nampak? Nampak ya? Nampak? Tangannya ada ya? Ini di tangan dia. Ya, nampak ya? Hari ini. Ya, tujuan kita saat suatu perintah, saat suatu tugas kita terima dari pimpinan kita, dari atasan kita. Kalau kita mau pahami dengan baik dan benar, maka perintah itu dapat kita terapkan dengan sempurna. Tapi menyontoh putra itu akhirnya kita malah salah yang kita kerjakan. Nah, ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana sesuatu itu bisa masuk dan meresap dalam diri kita. Kita anggaplah misalnya ini perintah daripada kita. Begitu perintahnya masuk ke kita, tugas kita agar bagaimana kita bisa merasakan ini menjadi bagian daripada tanggung jawab kita. Nah, hari ini sebuah tanda merah, bukan merah di pipi itu beda selatan, merah di tangan. Jadi tanda merah di tangan ini kita akan coba sapukan hingga tembus ke tangan beliau. Silakan buka tangan kanannya, buka. Gosok itu tarik ini, hapus saja, hapus. Tekan yang kuat, terus sampai hilang. Ini boleh bantu, sampai hilang. Ya, terus sampai bersih. Tangan beliau gosok dan beliau melakukan sendiri. Lihat ya, Pak. Ke depannya boleh. Depan saja. Lagi ke depan boleh. Udah bersih. Udah lumayan ya. Nah, tangan beliau dari sini sudah bersih. Artinya sudah tidak ada lagi terbunyi kan. Sekarang taruh boleh tisu di sini. Oke, silakan buka tangannya. Iya, nampakkan teman-temannya. Nampak? Nampak ya? Coba, iya, teman-teman, nampak? Tembus ya? Benar? Ya, silakan katakan. Tadi linknya di sana. Ayo tepuk tangan silakan. Karena sudah dapat usaha. Jadi, Bu, ini lipstick Ibu dan Ibu yang lakukan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tugas saya cuma bersih seperti saya jelaskan. Jadi ini sebuah demonstrasi, tidak ada yang bukan sulap, bukan sihir. Jadi memang hanya sebuah demonstrasi. Bagaimana kita paham sebenarnya saat sebuah tugas kita laksanakan dengan ikhlas, kita bisa rasakan ini menjadi bagian dari tanggung jawab. Bisa. Jadi karena linknya dipercaya mahal gitu ya. Di mana boleh setelah tidak kok mahal dibalik ya, tapi itu ya bagaimana ini mau tes pakai tipik ya, boleh dites dengan apapun, tapi intinya yang mau saya bilang bagaimana tugas yang kita jalankan itu bukan hanya sebuah bullshit, bukan hanya sebuah tugas yang memang deguyup hanya terbun, enggak, ada tanggung jawab sebetulnya, termasuk apa yang perlu kita pelajari. Kita belajar tentang tanggung jawab kampus. Pak kampus habis atau ibu kampus setelah memerintahkan untuk kita, terus apa tanggung jawab beliau? Data-data yang dilampirkan, disusun dan disiapkan oleh kepala puskesmas dan diserahkan kepada dinas kesehatan. Jadi Pak kampus, ibu kampus, tugasnya setelah menyusun data tadi mau beli apa, beliau tugasnya menjalankan ke Pak Kadis Kesehatan. Nah, pejabat dan atau tim yang dalam melaksanakan tugas kewajiban dan sekolah desa tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kita bendahara JKN, saya dan Bu Teti, Pak Faisal, semuanya yang terlibat dalam pengeluaran dana kompetensi puskesmas dalam JKN ini semuanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembayaran atas realisasi pengadaan barang jasa pada puskesmas yang bersifat kontraktual atau SPK. Apa SPK? Sekolah Perawat Kesehatan ya. Ada lagi kira dulu udah jadi aktif ya, sampai jadi SPK yang ada lagi. Surat perintah kerja dilakukan oleh bendahara dana aplikasi puskesmas melalui transfer langsung ke rekening pihak penyedia setelah mendapat persetujuan dari kepala puskesmas. Kalau penyedianya baik itu ATK, beli kertas, atau beli ATK apapun, kalau memang kita pakai rekening penyedia, itu dapat langsung pembayaran ke rekening penyedia setelah ada persetujuan dari kampus. Jadi kampus sudah setuju transfer. Kalau belum setuju transfer ke rekening kita dulu, ke rekening saya boleh. Yang keempat, kepala puskesmas bertanggung jawab atas kebenaran formal maupun material atas bukti-bukti pendukung pengadaan barang jasa. Kalau tiba-tiba ada, tadi kita beli laptop, di situ ada bukti-buktinya, bukti formal, material, dokumennya, semua penawarannya, dan semua hal yang terjadi akibat pengadaan barang jasa. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah bendahara JKN-nya? Kita diuntungkan yang bertanggung jawab adalah kampus. Jadi kenapa? Beliau PPTK dalam hal pengelolaan dana aplikasi JKN puskesmas. Jadi ini yang membuat tanggung jawab itu berada pada kampus. Pengadaan obat. Alokasi dana aplikasi yang digunakan untuk penyediaan obat guna pelayanan kesehatan kepada peserta JKN di puskesmas dilakukan melalui dinas kesehatan. Alokasi, penempatan, pembagian duit JKN itu diatur melalui dinas kesehatan. Berapa puskesmas ini, berapa puskesmas itu, berapa puskesmas itu pasien, berapa puskesmas tersebut, semuanya diatur melalui dinas kesehatan. Penggunaan biaya operasional untuk pelaksanaan pengadaan obat sesuai dengan Formas nasional dan standar operasional prosedur yang ditetapkan. Penyediaan obat di puskesmas dilaksanakan dengan mengacu pada Formas dan harga obat yang tercantum pada e-katalog obat serta mempertimbangkan ketersediaan obat di gudang farmasi. Jadi kalau ada pengambilan obat di dinas, semuanya tergantung pada ketersediaan obat di gudang farmasi dan harganya sesuai dengan harga yang tercantum pada e-katalog obat. Jadi harga pada etalase penyediaan obat itu menjadi harga yang menjadi patokan. Berapa harga paracetamol, berapa harga amlodipin, berapa harga obat-obat yang kita beli dan kita adakan di puskesmas kita, semuanya tergantung yang tercantum dalam e-katalog obat. Nah, kepala puskesmas dibantu oleh tenaga apoteker kalau ada di puskesmas atau tenaga kefarmasian lainnya. Dengan pembinaan apoteker dari dinas kesehatan menyusun rencana kebutuhan obat untuk diajukan kepada PPK pada dinas kesehatan. Jadi tidak semua kampus paham tentang kebutuhan dan diagnosa daripada obat yang dibutuhkan oleh pasien yang berobat di masing-masing puskesmas. Sehingga sangat dibutuhkan tenaga apoteker atau tenaga teknis kefarmasian untuk membantu kepala puskesmas dalam menjalankan pembelian obat masuk dari mulai menyusun rencana kebutuhannya. Nah, rencana kebutuhan obat dibagi dalam 2 semester. Rencana kebutuhan obat dana kapasitas puskesmas semester 1 dibuat pada awal tahun anggaran berkenaan, misalnya bulan Januari, dan paling lambat sudah diterima pada pengumuman pada dinas kesehatan pada akhir bulan Januari. Rencana kebutuhan obat semester 1 dibuat untuk rentang waktu bulan Januari sampai bulan Juni tahun anggaran yang bersangkutan, atau anggaran 2022 misalnya. Itu dibuat untuk kebutuhan semester 1. Rencana kebutuhan obat semester 2 dibuat dari Juli sampai bulan Desember untuk tahun anggaran yang sama, tahun anggaran 2022. Dengan mempertimbangkan sisa obat pada pengadaan sebelumnya, kita cek lagi stok obat pada gudang farmasi dan stok obat di puskesmas kita, kebutuhan obatnya semana untuk sampai akhir Desember. Jadi yang semester 2 ini ditentukan dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan obat yang masih tersisa
dari pengadaan sebelumnya. E-purchasing. Nah, ini yang lebih masuk ke bidang saya. Pejabat pokok komitmen ada tadi di sini dan apoteker pada kesehatan melakukan verifikasi atas rencana kebutuhan obat untuk kemudian menyusun rencana pengadaan obat yang ditandatangani oleh pejabat pokok komitmen dan apoteker sebagai penanggung jawab. Rencana pengadaan obat itu diserahkan untuk kemudian diperiksa ditandatangani oleh BPK yang teken untuk proses e-purchasing-nya. Rencana pengadaan obat diserahkan kepada ULP pada saya. Apa obat yang dibeli, berapa banyak, semua rencana diserahkan kepada ULP, atau kalau nilai yang di bawah 200 juta diserahkan kepada pejabat pengadaan untuk diadakan pengadaan sesuai dengan prosedur e-purchasing. Jadi obat itu sebisa mungkin, sedapat mungkin dibeli dengan jalan e-purchasing, kecuali kemarin yang dengan tender cepat itu kan ada dari KKI mau mati di tanggal 21 Juli. Jadi tidak mati 21 Juli hanya hanya nomor ICU langsung udah tender cepat karena sudah mau mati, sayang juga ya. Prosedur pengadaan obat dengan e-purchasing berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan juga. Jadi caranya tetap seperti biasa boleh dilakukan, yaitu dengan memberikan bahan kepada ULP boleh, atau langsung masuk dengan user ID BPK, masuk ke www.dkpp.go.id, kita masuk. Nanti setelah itu baru kita pilih e-katalog, pilih di situ nasional. Kalau kita pilihnya obat, karena obat belum tersedia jualan di lokal, kita ajukan. Nasional baru pilih kategori obat-obatan, baru pilih jenis-jenisnya, baru klik yang mana yang kita butuhkan sesuai dengan penyedia yang kita inginkan. Kalau mungkin ada di review sebelumnya, saya pindahkan link ya, silakan cari yang paling menguntungkan. Mudah-mudahan ya bisa untuk ya beli baju baru berada di depannya. Nah, untuk obat yang tidak ada di e-purchasing, terhadap obat-obatan yang tidak tercantum dalam e-katalog, rencana kebutuhan dan rencana pengadaan obat dibuat tersendiri dan diajukan kepada unit layanan pengadaan atau pejabat untuk diadakan tanpa prosedur e-purchasing. Apakah dengan PL atau dengan tender, itu lakukan prosedurnya di ULP. Boleh konsultasi, kalau memang di bawah 200 boleh lakukan langsung di dinas. Konsultasi juga boleh ke ULP. Prosedur pengadaan tanpa e-purchasing berpedoman pada peraturan tetap yang berupa undang-undang tadi kan. Pejabat membuat komitmen pada kesehatan melakukan perikatan, artinya kontrak. Kontrak yang dilakukan oleh pejabat membuat komitmen ini dilakukan secara kontraktual dengan pihak distributor obat melalui prosedur e-purchasing atau tanpa melalui prosedur e-purchasing. Jadi ini yang kita lakukan prosedurnya. Ada administrasi yang kita lakukan. Sekarang kita kan selalu menggunakan administrasi, dokumentasi. Bahkan kalau dulu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Kalau sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri dokumentasi. Itu tetap ada foto selfie ya. Kalau jawaban harus ada, namanya dokumentasi kan. Jadi gitu juga kita nanti perikatan secara kontraktualnya. Mudah-mudahan kita bisa buat apakah dengan e-purchasing atau tanpa e-purchasing. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita ada kegiatan terus yang dapat kita jalankan melalui pengadaan barang dan jasa. Ya, kenapa bendahara manajemen pegadaian, bendahara JKN, kita harus cari kerjaan lain. Mohon info cari pekerjaan yang Senin sampai Sabtu libur, hari Minggunya gajian. Ada nggak? Kalau ada, saya juga mau ya. Senin sampai Sabtu libur, hari Minggu gajian. Nah, dokumen kontraktual. Penetapan lokasi pengiriman barang jasa yang disepakati ditentukan pada gudang farmasi, gudang obat, maupun pelayanan dan mata anggaran program dan proyek belanja alat puskesmas dan jumlah anggarannya termasuk dalam dokumen kontrak. Jadi nanti ngambilnya di mana, akan serahkan langsung persatu atau di drop di gudang farmasi. Ini harus jelas tertulisnya, termasuk waktunya. Kebanyakan kita terkendala dengan hukum apabila berkenaan dengan waktu.
dengan pertanggungjawaban. Artinya teken bahwa sudah terima barangnya. Barangnya belum beli. Kalau kita cerita obat, cek dulu rumah sakit. Yang mungkin teman-teman kita ada yang kena rumah sakit dulu. Itu juga akhir tahun anggaran dapat mati alkes itu. Alkes dibeli belum sampai karena lagi jalan dalam perjalanan. Teken buat pertanggungjawaban, cairkan uang. Bulan 1 masuk. Jadi hati-hati, apalagi kita bendahara. Ya jangan sampai nanya dan bajuhan. Ya berkah nih, bendahara padahal bukan bendahara, nggak ada uangnya, menghonor. Jadi untung PNS. Nggak ada yang nggak PNS kan, kalau bendahara semuanya PNS kan. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa jaga untuk pembayaran. Pembayaran atas realisasi pengadaan obat dilakukan oleh bendahara dana kapitasi pada puskesmas melalui transfer langsung ke rekening pihak distributor setelah mendapat persetujuan dari kepala puskesmas. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan surat permintaan pembayaran dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Apa saja bukti pendukung untuk pembayaran? Faktur, kwitansi. Ini ada, dagingnya nggak ada ya? Ya, semua bukti-buktinya harus lengkap dan sah, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pendukung terlebih dahulu diterima oleh pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan dan diberikan ke bendahara dana kapitasi puskesmas untuk dilakukan verifikasi. Jadi bukti pendukung tadi, faktur, pesanan semuanya diterima oleh PPK dulu di cash. Ini ada dari di sini dan kemudian diberikan ke bendahara kita, bendahara JKN, dana kapitasi puskesmas untuk dilakukan verifikasi. Jadi verifikasi ini kita ini cek apakah dananya bisa kita cairkan, bisa langsung transfer apabila sudah dilakukan verifikasi dan benar adanya. Oke. Nah, ini sebagian tadi dari cerita dana JKN dan kita ini ya ini masuk ke materi kami tadi yang JKN mungkin sebagai sudah banyak sudah paham. Ini tentang materi saya baca cepat tentang pengadaan juga untuk pengetahuan kita sampai habis acara ini nantinya. Kita hampir habis sebentar lagi. Saya baca cepat aja di dasar hukumnya. Itu tadi kita baca PMDN Peraturan Menteri Menteri Nomor 7 2020 tentang penerapan teknis pengelolaan keuangan daerah, Perpres 12 2000 di PP 12 2019, PMDN 27 2021, penyusunan anggaran belanja 2022 dan Undang-Undang 23 2014 tentang pengelolaan daerah. Ini pendekaan pengelolaan daerah ini dasar arti perencanaan penganggaran. Nanti boleh dikopi bahannya. Apa itu perencanaan? Apa itu penganggaran? Perencanaan adalah proses untuk melakukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Jadi seperti kita merencanakan kehidupan kita mau kawin dengan siapa, kita akan bagaimana, kita sudah gambarkan itu sebelum kita melakukan proses ijab kabul. Nah, kalau proses perencanaan ini ada undang-undangnya, sistem pertanaman nasional yaitu Undang-Undang 25/2004. Jadi kalau yang penganggaran diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun anggaran APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah ditetapkan disetujui bersama DPR. Arti ya? Apa disuruh berhenti? Disuruh pulang ya? Apa disuruh pulang? Boleh. Oh, laptopnya ya? Iya, nggak dicas, nggak apa-apa. Jadi sebagian materi itu sudah ada di flash di punya ibu dan nanti boleh di copy. Di akhir sesi sebelum kita main game ini, kita masuk ke sesi tanya jawab, kita ngobrol-ngobrol. Setelah sesi game terakhir, mungkin nanti kita gosip. Jadi karena tergabung kami. Semakin cepat kan tidak cepat tidak bagus, jadi kan semakin cepat makin bagus. Tidak tunggu azan asar, mati duluan. Saya kan hamil duluan ya, sudah 3 bulan. Ini hamil duluan dokternya karena udah 3 bulan nggak diservis. Tapi nggak apa-apa. Ada tanda-tanda. Nah, ada pertanyaan sebelum kita main game terakhir?
kalau bisa acara ini dibuat seminggu sekali nggak apa-apa. Saya senang dan pasti akan hadir. Karena kenapa? Acara kita ini ternyata mendukung perputaran roda ekonomi, terutama ekonomi keluarga saya. Jadi pertama tetap dengan cepat. Jadi pasti nggak apa-apa. Jadi saya kalau diundang itu pasti mau. Jadi padahal tadi sebelumnya saya nganggur nih, cuma karena diundang nggak apa-apa. Segera balik datang. Jadi saya senang kepada bagi kepada yang dulu semua di sini alhamdulillah senang kali bisa bersama. Ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Walaupun misalnya kita waktu di momen hari ini, pastinya jangan lupa kalau ibu nanti datang dengan kantor Wati atau jumpa saya di mana boleh itu. Nanti akan saya pesan tadi sedikit boleh saya lupa nanti mana tahu cantik-cantik semua saya nggak ikat ini terus. Jadi kalau nanti ada mau diskusi mau tanyakan silakan japri boleh, WA boleh, chat boleh, melalui messenger Facebook boleh, melalui Instagram di DM juga boleh, mau subscribe channel YouTube saya juga boleh, alhamdulillah. Mau jadi follower saya juga boleh, alhamdulillah. Kalau 30.000 orang, jadi ya boleh silakan. Untuk pengadaan barang itu Bapak bilang bahkan penawaran harga yang paling rendah serendah-rendahnya. Iya. Nah itu seperti kami saya puskesmas saya juga kan. Iya. Untuk belanja misalnya di toko A misalnya. Sedangkan untuk melakukan penawaran yang serendah-rendahnya itu di toko yang berikutnya tidak memiliki apa saya seperti NPWP atau segala macam kita tidak bisa kami pakai itu bagaimana Bapak? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin Bapak Ibu dari puskesmas lainnya punya permasalahan yang sama. Ini bisa saya jawab. Sebenarnya prinsip pengadaan itu bukan yang termurah. Jadi prinsip penganggaran itu adalah barang yang terbaik yang kita dapat. Jadi kalau kita beli barang, misalnya contoh beli baju lah, kan bukan yang paling murah, tapi lihat yang paling bagus, paling pas. Jadi kalau saya ini mungkin baju besaran, karena yang lain kecilan kan, saya ini baju besaran. Jadi ada yang baju yang paling pas dengan saya sebenarnya. Itu juga dengan barang. Barang itu belum tentu yang paling mahal, belum tentu juga yang paling murah. Saat kita beli laptop, beli HP, beli apapun, kan bukan yang paling murah, tapi yang paling cocok dengan kebutuhan kita. Contohnya hari ini kita mau ikut pelatihan nih, udah JKN, tugas kita yang paling penting semuanya pakai laptop. Laptop kita, jangankan kita mau ngetik, kita lihat aja hang. Artinya speknya memang nggak tahan, tapi murah. Nggak apa murahnya. Kalau murah tapi murahan, artinya nggak bisa kita gunakan. Makanya spek yang terbenar itu bukan yang termurah, tapi istilah daripada pengadaan adalah value for money. Value for money artinya yang paling berharga untuk nilai uang kita, yang paling punya manfaat dengan nilai anggaran yang kita keluarkan. Jadi misalnya nih kita mau beli obat, ada paracetamol, ada sanmol. Paracetamol generik, sanmol tidak, harganya beda. Kalau kualitasnya yang sama, kita tetap akan beli yang lebih murah. Tapi kalau kualitasnya beda, mungkin kita akan pertimbangkan untuk beli yang merek besar atau di obat. Itu pun dengan barang kita. Hari ini kita mau beli barang dengan di beberapa toko penyedia. Toko A, toko B, toko C, toko D. Toko A lebih murah, tapi persyaratannya nggak cukup. Apakah kita akan beli toko A? Tidak. Kenapa? Administrasi sesuatu yang penting. Ada yang murah sekalipun kalau administrasi nggak lengkap, sehingga penanya lengkapi syaratnya. Yang paling lengkap syarat BCD lengkap, ada NPWP, ada NIB, ada SIUP-nya, ada pintunya, lengkap semua persyaratan BCD. Apakah cari kata bulan? Belum juga.
Silakan mereka buat perbandingan harga, tapi kita pilih yang tercocok untuk kita, yang paling mau kita lakukan, yang paling bisa kita gunakan. Jadi bukan yang termurah, sekali lagi bukan, tapi value for money. Upayakan saat kita sebagai bendahara JKN memberikan argumen kepada kampus kita, pastikan dengan berbagai pertimbangan, bukan termurah. Jadi bagaimana saat kita merencanakan, menganggarkan, jadi ini sesuatu yang memiliki makna yang krusial. Artinya prosesnya dilakukan bagaimana arah pengelolaan daerah, keuangan daerah itu kemudian bisa bergerak ke arah satu tahun akan direncanakan sesuai dengan manfaat yang kita inginkan. Jadi tidak mesti murah. Hari ini kampus misalnya mau rehab puskesmas, apakah kita cari keramik yang murah atau kita cari granit yang tahan? Kalau keramik mungkin harganya murah, 56.000 satu kotak mungkin, tapi daya tahannya 2 tahun udah rusak. Kalau granit tingkat mossnya atau kekerasan batunya itu lebih tahan daripada keramik. Harganya nggak jauh beda. Tadi ukuran 40-40 56.000, ini ukuran 60-60 150.000. Mungkin lebih mahal secara harga, tapi daya tahannya, kekuatannya, luasnya kan lebih luas juga karena dia 60-60. Begitu 60-60 dipasang, otomatis natnya jadi lebih sedikit garis batasnya. Kan banyak pertimbangan. Nah, disinilah kita selaku pelaku pengadaan bagaimana memberikan advice, memberikan saran, termasuk menyadari cara kita kelola PJKN. Ada pengen apa tidak kelola ilmu kan? Karena duit suami itu harus dihabiskan oleh istri. Kan suami semua uang adalah milik istri, kan suami. Karena saat uang laki-laki tidak dihabiskan oleh wanitanya, maka akan dihabiskan oleh wanita lainnya. Iya betul. Makanya harus kita habiskan, maka dihabisin oleh siapa lagi. Maka kita lihat ya, banyak. Saya pun kadang-kadang kalau pergi belanja itu ke mall, misalnya ke Susia atau jalan-jalan ke Medan, itu pergi mana-mana saya kirim istri, saya bawa istri, saya pegang tangannya. Bukan romantis, beda belanja kemana-mana tapi nggak cukup beda. Nggak cukup beda. Pas-pasan mau jalan-jalan ke Korea kayak berarti nggak bisa ya? Sabang ya ke Korea. Ya, begitu. Bagaimana kita mengelola anggaran dengan baik dan benar. Jadi disitulah bedanya bu. Ibu-ibu makanya kan banyak benaran di cewek. Ada 2 orang yang cowok. Yang lain cewek kenapa? Karena disinilah bagaimana kita dilihat wanita ini lebih pintar dalam mengelola dan juga menjaga menghemat pengeluaran anggaran kita. Jadi kalau kita lihat itu dia bedanya. Kalau misalnya perempuan yang kelola biasanya lebih teratur ya, lebih laporannya juga lebih bagus. Makanya banyak bendahara-bendahara itu yang dijabat oleh perempuan dan mudah-mudahan nilai rencana untuk manipulasinya kurang. Dulu teman saya yang cerita kita tadi yang bendahara yang hampir selama proses hukum terjebaknya kan gara-gara itu juga, maksudnya itu ada wanita lain, ada apa, nah itulah ada penyelewengan-penyelewengan yang mungkin sering gampang terjadi. Yang mudah-mudahan kita nggak kena ini ya. Ini yang nggak bisa. Tanda-tanda terpulang. Ada lagi pertanyaan? Pak, puskesmas bendahara ini kan misalnya belanja alat kebersihan nih Pak. Ya. Paling kecil aja ya Pak. 600.000 belanja. Apakah itu harus di toko yang tetap mempunyai SIU, NPWP dan lain-lainnya seperti itu Pak? Punya cuma 600.000 mungkin gitu kan? Nah, kalau di prinsip pengadaan kita sebenarnya untuk pengadaan yang kecil di bawah 1 juta itu boleh toko yang mungkin kita bilang tidak ada, tapi permasalahan kita kadang-kadang saat kita berlangganan di satu toko kita nanti akan menjadi repeat order, menjadi pembelian
kembali. Kita belanja 600.000 bulan ini, bulan depan kita belanja lagi dia. Saat diakumulasi dengan pembelian total per tahun ataupun pembelian di beberapa tempat lainnya, misal ada beberapa puskesmas ngambil di tempat yang sama. Contoh misalnya kita di sini Losone, kalau kami masih berkantor Losone, fotokopi rata-rata Senada misalnya. Jadi ada toko yang kecil yang memang tidak melengkapi dokumen dari dulu. Mungkin di pembelian awal, kayak kita beli nasi, kan beli cuma 300.000, 500.000, tapi yang bukan hal yang besar. Memang sementara di awal boleh masih nggak apa-apa saat dokumennya tidak lengkap. Tapi kalau bisa ibu bapak berikan pengertian, berikan pemahaman kepada orang yang akan kita gunakan sebagai penyedia jasa yang tetap. Penyedia jasa atau barang yang akan tetap kita gunakan, bilang sama mereka agar mereka sebisa mungkin, sedapat mungkin mengurus kelengkapan perusahaan. Hari ini Bu, cerita kita di katalog. Kemarin kan kita undang semua tuh ke kantor Wati, seluruh penyedia dari dinas-dinas kita undang, kita berikan. Ternyata mereka seperti Ibu bilang, mereka sudah terima order dari dinas bertahun-tahun. Bukan hanya dari dinas kesehatan, bukan hanya dari puskesmas, dari dinas lainnya. Mereka bertahun-tahun beli nasi di situ, beli ATK di situ. Padahal kayak tadi Ibu bilang, BP nggak ada, semua nggak ada, mau udah biasa kayak gitu. Setiap kalau udah ada sama mereka, gimana caranya? Tapi ya memang sudah dipakai, sudah lama. Nah, apakah ini boleh? Mungkin di tahap awal. Hari ini kita masih bisa membuat seperti itu, tapi kedepannya Bapak Ibu kita nggak tahu pergerakan hukum ladang desa ini. Dulu KPK, saya bilang sering ikut KPK. KPK dulu menyisir pakai tender. Pakai tender dilacak. Kenapa? Juga ada uang, ada OTT, ada dia bisa tangkap tangan. Tapi ini sudah hilang zamannya. Sekarang beralih. Kemarin kami pelatihan sama mereka bilang mereka akan sisir pakai aspirasi. Kenapa? Aspirasi ketahuan dewan itu pasti bermain. Sekarang bergeser lagi ke arah paket PL. Kenapa paket PL? Karena penyediaannya berulang. Ya seperti bulan tadi, penyedia berulang. Mungkin kita pakai PL kecil yang 600.000. Ada yang pakai PL yang 200 juta kan. Kalau di PU, di kami di LHK, perusahaan cuma satu tuh, sistem protection and maintenance. Perusahaan itu terus sebagai. Nah, kenapa ini terus? Kan padahal ada perusahaan lain saat tidak selektif dalam memilih perusahaan, ini juga akan dilacak menjadi suatu penyebab ada sesuatu hal. Kalau media terus pasti ada apa-apanya. Nah, disinilah mudah-mudahan kalau kita sayang sama toko yang biasa kita ambil, sarankan dia dan mengurus kelengkapan investasi, itu saat ini boleh digunakan itu, tapi ke depannya sebisa mungkin kita kan banyak profesional nih, ada memang. Jadi ibaratnya maaf, misal di puskesmas nih ada saudara kita yang mungkin masuk bakti, tapi dia cuma di daerah SMA. Kalau bisa bayangkan dia kuliah aja terus, atau di mana lah ikut kuliah di mana yang bisa. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada ijazah, ya kita bisa masuk ke 3K, bisa masuk ke kontrak. Ada peningkatan dengan bukti dukung yang memang bisa kita pertanggungjawabkan, akuntabel. Nah tadi Ibu bilang kalau misalnya kita beli Polstek, beli Softtek lainnya, Softtek sedikit ya, Polstek itu kebersihan saya tidak komersial ya. Jadi kalau kita beli alat kebersihan itu memang biaya kecil dan artinya mungkin belinya toko-toko sebelah dekat-dekat dengan puskesmas tanpa mereka mungkin tak punya dengan BB, NIB, SIU, SITU, bukan kami betul. Tapi kedepannya kita mungkin akan bertanggung jawab ke depan mungkin loh. Tapi lihat di pergerakan. Dulu kita belinya pakai manual. Sekarang Bu pergerakannya sudah ada peraturannya dari Impres 2 2022. Paling lambat 2023 semua kontrak tidak ada lagi yang manual. Semua digital. Jadi kalau udah digital semuanya ya berarti kita minimal nggak ada lagi kontrak beli kertas, beli ATK pakai faktur besar. 2023 siap nggak siap? Siap nggak siap? Makanya kita bikin kemarin latihan yang boleh kalau
Artinya punya dia yang beli di situ tetap harus ada NIP. Kenapa? Karena harus terdaftar di sikap. Kalau enggak terdaftar di sikap, karena sokap tadi. Kalau enggak terdaftar di sikap, makanya saat dia mau nggak mau, Nokia dulu perusahaan HP bagi kita yang mungkin usianya yang mungkin sudah lewat 17 tahun hari ini, kita tahu HP Nokia. Dulu Nokia itu bertahan. Semua orang tuh trendingnya HP Nokia. Tapi dia bertahan dan prinsip, gak mau merubah ini. Dia bertahan dengan keypadnya, dia bertahan dengan A90 komunikatornya, tetap pakai tombol. Mana orang lain sudah beralih ke keyboard flash, memang layar semua. Kalau kita tidak ikut ke dalam perubahan, maka kita akan tergilas. Uronya, siapa yang bertahan adalah orang yang mampu beradaptasi. Saya hari ini mohon maaf, tahun 2007 saya mulai pertama punya sertifikat panitia pengadaan, walaupun hanya ada dua bank, ada kartu kredit, lagi sertifikat vaksin, nah sertifikat tapi hanya tambah kredit ya. Tapi saya punya sertifikat pertama L4 itu sampai 3 mili, akhirnya saya ikut terus sama lulus. Tapi itu tahun pertama saya ikut 2007, 2008 berubah aturan, 2009 berubah lagi aturan. Artinya kalau kita nggak ikut terus kita ketinggalan. Buronnya belajar hari ini Perpres 12 2021. Ini tahun 2022. Belum tentu nanti berganti presiden lagi, berganti lagi Perpresnya. Ini dengan era kepemimpinan yang baru saja, kita bupati baru nih. Bupati baru Pak Azwan kebetulan saya dilibatkan dalam keputusan berhubung, ada berhubung yang mau berubah maksud pengadaan barang jasa. Saya bilang tadi mekanismenya. Jadi ada aturan-aturan baru. Jangan lagi nyoba pakai phone, pakai faktur. Dapat masa lagi. Jadi ini pelan-pelan, makanya saya bilang tadi pelan-pelan kita ikuti nanti. Walaupun ini sudah, saya tekan ini nggak bisa, tekan ini pun nggak bisa, nggak apa-apa. Memang kita nampak di sini. Sebagai nanti balik kopi bahannya, ada yang kalaupun masih kurang boleh ditanyakan. Artinya kedepannya kita harus siap ya, misalnya dengan berbagai ini kejadian yang up to date dan memang mau nggak mau kalau kita nggak ikut dalam gerbong itu kita tergilas. Kalau kita tidak belajar terus kita tergilas. Bisa? Oh kembali. Untuk fenomenal itu muncul kembali ya. Itu mayang-mayang terus ya sampai tidur nanti malam masih mimpi ini ya. Waktu itu terus muncul ya. Udah nggak bisa ini ya Pak? Ya. Ya kalau udah diusir. Kenapa kalau dari saya bilang blog saya ikhlas. Ya. Oke. Ada lagi bisa berarti ya ambil masalah itu tadi yang 600.000 ya. Nah nanti yang lainnya boleh tanya, boleh jawab, boleh cek, boleh apapun. Silakan nanya, mudah-mudahan silaturahmi di antara kita jangan putus, tetap bertanya selamanya. Mana tahu nanti ada saudara ibu yang kawin dengan saudara saya, sama-sama saudara-saudara semua sekalian kan bisa kita kenal lebih. Ternyata sudah saudara, mana tahu kan? Jadi bisa kan? Ya, anak saya kan nyambung juga, bapak ibu ada akbar juga, anak saya ada akbar dan bapak juga ada. Jadi PKS-nya aja ya. Kita masuk ke game ketiga. Jadi itu belum saya transfer ya pulsanya ya. Nanti sekarang ya. Iya, kita masuk ke game terakhir. Mudah-mudahan bisa memberi bekas di hati Bapak Ibu semuanya. Game terakhir ini melibatkan 3 orang. Siapa saja boleh berdiri, siapa saja boleh berpartisipasi. 3 orang tercepat yang belum pernah bangun. Mohon maaf ya sudah pernah bangun nanti enak terus mungkin ada apa, mungkin ada hati kurang enak. Jadi ya ngomong maju terus. Masih ada tersisa pulsa 3 orang lagi boleh. 3 orang saja ya. Kalau ada yang keempat nanti harus video lagi. Mudah-mudahan memberi kesan bisa teringat. Ya, ada 1 orang.
Boleh bangun terus. Yang cowok jangan bangunnya di tengahnya saja, bangun orang itu sama. Silakan, boleh. Dua orang ini. Bakmi, uji. Yang muda ya lo. Ya nggak apa-apa, mau muda, mau tua, yang tua. Ini biar ingat ada kesan. Oh, kemarin waktu bikin acara ternyata ada game yang lumayan. Akan mungkin mengganti dengan ayo maju terus bendahara JKN maju. Ayo maju jangan malu-malu. Wong Jawa. Ya. Oh ya Bu, ada kertas Bu. Silakan ditulis nama dan kalau belum ada transfer nanti dia akan membayar. Muncul ya Kak. Nggak bisa ini, nggak bisa lagi. Di sini udah terbuka, tutup ya. Tutup aja. Pak, nggak bisa lagi, kita tutup Pak ya. Boleh. Nggak tahu ini salah ditekan di mana. Di mana Bang Ahmad tulis? Gua lama kali nggak bisa, ini kan udah berubah nih. Itu aja, itu doang. Nggak ada Bang Ferry. Sudah matiin. Oh iya. Ada 3, 4, tolong ini. Pak, nggak bisa lagi. Apa? Matiin aja. Nanti simpan aja sama Ibu, siapa yang butuh boleh. Tutup aja ini apa? Boleh. Matiin aja. Ini biar aja karena besok yang belinya. Bisa aku ada fotonya. Ini ada Pak Ariati ya, Pak Saifullah, Bu Lili. Apa sih itu? Pak Ariati. Sekarang sudah ada pulpen tangan masing-masing. Kita akan buat permainan. Permainannya ini akhir sesi ya, jadi jangan tidur, jangan tidur lagi, lihat aja. Permainannya sampai mana? Apakah ada yang berubah jadi harimau nanti di depan? Bisa harimau atau berubah jadi manusia buaya? Yang jauh dekat dengan berapa ya?
tanggal lahir bulan sama tahun. Setelah itu dilipat ya. Pak Saifullah, udah rekam ya? Ada buktinya ya? Sudah rekaman. Pak Saifullah silahkan tulis. Sekarang sudah punya istri? Istrinya berapa Pak? Istrinya berapa? Satu ya? Ini masih satu tidak terjaga. Pernah ada seseorang yang singgah di bukan istri kan? Istri yang bukan istri kan? Cerita pertama ada nggak? Mantan pacar sebelum suami? Ada. Silakan tulis satu nama. Ada berapa sebenarnya? Satu, cuma satu ya. Satu nama mantan pacar ibu sebelum suami. Silakan tuliskan. Dilipat ya. Lipat ya kecil. Masa pulang, kalaupun memang ada mantan atau seseorang yang pernah masuk pasukan, walaupun bertepuk sebelah tangan, tetap jangan namanya. Nama seseorang yang ada di Nah, lipat. Ada rekam ya? Pertama Bu Ariati ya. Udah catat, udah ditulis ya. Saya akan coba menerawang. Ini bagaimana kita tahu apa memproyeksi apa yang sebelumnya belum terjadi atau sesuatu lah berarti orang yang ada di misalnya Pak Kapus punya keinginan untuk beli barang, udah Pak Kadis punya keinginan mau beli sesuatu, kita tahu sebelum beliau bilang sama kita.